Kalau menurut saya lebih bagus, mereka kenapa harus jadikan komponen cadangan? Dijadikan aja sekarang reguler, TNI reguler biar dibawa kendali TNI, langsung dibawa. Oke, selamat malam para kawan-kawan sekalian. Jadi kita tahu tadi sudah disampaikan Pak Paul bahwa Presiden Jokowi barusan saja melantik membuat komponen cadangan. Lalu pertanyaan saya, komponen cadangan itu untuk siapa? Nah, ini pertanyaannya. Nah, ini coba lihat ini. Ini pelantikannya seperti gini. Ini hebat sekali ini kan kelihatannya. Tuh, ini latihannya seperti ini. Serem ya. Serem. Rasanya kok serius banget begitu loh. Oh iya, itu dia lah. Kok anu sekali. Serem sekali. Nah, kita lihat aturannya. Kan ini Indonesia ini kan negara hukum, bukan asal-asal bikin seenak-enak sendiri kan. Ada aturannya. Nah, ini lihat aturannya. Bahwa komponen cadangan ini terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, untuk memperkuat komponen utama. Oke? Nah, dia memperkuat komponen utama. Ini Undang-Undang Nomor 3. Komponen cadangan ini harus diatur dengan undang-undang. Jadi ada Undang-Undang Komponen Cadangan. Lah, sekarang Undang-Undang Komponen Cadangan ini nggak ada, belum ada. Tiba-tiba sudah lahir komponen cadangan. Nah, yang kedua, kita lihat di sini. Ini Undang-Undang Dasar 45 ya. Bahwa dalam pertahanan keamanan negara itu TNI dan polisi itu adalah kekuatan utama. Jadi dua kekuatan utama. Nah, kita lihat. Oke. Di sini Undang-Undang Nomor 3 ini 34 bahwa sistem pertahanan negara ini adalah untuk menghadapi ancaman militer, menempatkan TNI sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan. Jadi komponen cadangan ini adalah untuk mendukung TNI, ya, mendukung TNI untuk menghadapi ancaman militer. Nah, itu kita lihat di sini. Ini lagi komponen cadangan ya. Nah, kalau saya gambar gini, ini pertahanan negara, ini TNI komponen utama untuk menghadapi ancaman militer, lalu ada polisi komponen utama untuk menghadapi ancaman non-militer, lalu ini harus dibantu, baru dibantu oleh komponen cadangan untuk menghadapi ancaman militer. Jadi kita lihat komponen cadangan ini untuk membantu komponen utama. Kalau tidak ada komponen utama, maka komponen cadangan ini nggak ada. Kan itu. Dan dia hanya ancaman militer. Oke. Nah, apa yang terjadi sekarang? Nah, yang terjadi ini. Nah, ya. Ini ya. Bahwa sekarang ini komponen cadangan itu diatur dengan Undang-Undang PSDN. Undang-undang ini, Sumber Daya Nasional. Yang terjadi dia kalau saya gambar itu seperti ini. Nih. Komponen cadangan yang ada sekarang itu dididik untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrid. Padahal yang harus dibantu itu hanya ancaman militer saja. Kemudian komponen cadangan ini didukung lagi oleh polisi sebagai komponen pendukung. Lah, padahal polisi menurut Undang-Undang Dasar itu ada di sini. Nah, yang terjadi itu sekarang begini. Nah, nih. Nah, pertanyaannya, ini komponen cadangan ini ada ancaman militer dan ditambah lagi seperti ini, hibrid. Ini untuk apa hibrid ini? Kok dilatih hibrid? Padahal tanpa komponen cadangan ini, tanpa komponen utama, komponen cadangan tidak ada. Nah, terus apa memang kita butuh komponen cadangan, apa bisa langsung dipakai, apa bisa langsung dipakai? Nah, kita lihat lagi aturan perundangannya. Ini aturannya.
Jadi dari Undang-Undang Dasar yang hijau ini menghasilkan Undang-Undang Pertahanan. Undang-Undang Pertahanan ini mewajibkan membuat Undang-Undang Komponen Cadangan. Nah ini komponen cadangan ini belum dibuat. Lalu undang-undang ini membuat juga komponen pendukung yang akan membantu TNI. Nah, komponen cadangan ini, sipil ini tidak bisa kalau mau dipakai langsung ke sana. Dia harus dilatih dulu menjadi lewat pendidikan wajib militer. Kenapa? Kalau orang sipil itu langsung dipakai untuk bertempur, maka TNI ini dianggap melanggar HAM. Karena menggunakan orang sipil sebagai tameng. Nah, jadi komponen cadangan yang kita buat sekarang itu tidak bisa langsung dipakai. Itu makanya saya tanya untuk siapa? Dia harus melewati lagi satu tahapan, yaitu tahapan pelatihan militer wajib. Setelah menjadi militer wajib, baru dia bisa ikut bertempur dengan TNI. Selama dia tidak punya mengikuti militer wajib, maka dia tidak bisa ikut ke sana. Itu bertentangan dengan undang-undang internasional, atau TNI nanti dianggap melanggar HAM karena menggunakan orang sipil sebagai tameng. Nah, inilah yang mengakibatkan komponen cadangan ini untuk apa? Nah, di sini si Kemhan membuat undang-undang PSDN, Pengendalian Sumber Daya Nasional. Padahal itu tidak dibutuhkan, tidak diatur. Dalam Undang-Undang Nomor 3 ini mengatur yang harus dibuat itu adalah Undang-Undang tentang Pendidikan Kewarganegaraan, Undang-Undang Wajib Militer, dan Pengabdian Lewat Profesi. Ini belum dibuat, 3 ini belum dibuat, malah dibuatlah Undang-Undang Pengendalian Sumber Daya Nasional. Nah, itulah yang menjadi, nah ini, komponen cadangan untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Nah, ini kan bertentangan dengan sini. Nih, bahwa TNI itu hanya ancaman militer saja, didukung oleh komponen cadangan. Jadi undang-undang yang dibuat, yang PSDN ini, Pendidikan Sumber Daya Nasional ini PSDN, ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini. Bertentangannya apa aja? Ini banyak nih. Penyebutan sumber daya alam buatan menyebabkan kabur makna kekuatan utama. Nah, ini bertentangan ya. TNI, Tentara Nasional dan Kepolisian adalah kekuatan utama. Nah, ini tidak pernah di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu disebut bahwa sumber daya alam itu untuk pertahanan. Yang untuk pertahanan negara itu manusia, bukan sumber daya alam, tapi ini sumber daya alamnya yang dibuat undang-undangnya. Nah, ini bertentangan karena prinsip conscientious objection, hak menolak. Nah, ini jadi banyak masalah ini yang ada di dalam undang-undang PSDN yang dibuat oleh Kemhan. Nah, ini bertentangan semua ini yang tulis bahwa merupakan kekuatan utama pertahanan negara TNI dan Polri, tapi polisi menjadi komponen pendukung malah di dalam undang-undang PSDN. Nah, ini sehingga ini ya, bahwa kehadiran undang-undang PSDN ini tidak melalui prosedur yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12. Akibatnya dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, bertentangan dengan Undang-Undang Pertahanan Negara, bertentangan dengan Undang-Undang Polri, dan bertentangan dengan Undang-Undang TNI. Nah, itulah sebabnya saya mempertanyakan, lalu untuk apa komponen cadangan itu dibuat? Kalau hanya untuk itu, karena dia dipakai bertempur pun tidak bisa. Setelah dilatih, sekarang sudah tidur nyenyak, digaji. Atau digaji ya Pak ini dengarnya. Atau dipakai untuk yang mana? Dipakai untuk apa? Nah, ini yang harus kita pertanyakan. Setelah dilatih mau ngapain? Mengapa membuang uang segitu banyak? Kalau menurut saya lebih bagus, mereka kenapa harus jadikan komponen cadangan? Dijadikan aja sekarang reguler. TNI reguler biar dibawa kendali TNI. Langsung dibawa kekuasaan dibawa kontrol TNI.
Kalau sekarang siapa yang mengontrol mereka? Mereka sudah dilatih oleh pasukan militer, lalu sekarang yang kontrol siapa? Nah, tidak ada yang kontrol, berarti kita ini ada punya dua. Memang betul mereka tidak masuk wajib militer, tapi pelatihannya dia sudah pelatihan militer. Sehingga kita sekarang punya kekuatan militer di luar militer. Nah, ini untuk apa? Kekuatan militer di luar militer ini akan digunakan untuk apa? Ini yang wajib kita pertanyakan. Demikian Pak Paul, saya kira itu aja, Mbak Banyak.